Selamat siang semua. Sekarang kita menginjak pada pertemuan kedua dan berbicara mengenai dasar-dasar perpajakan. Yang pertama, jika menurut teori, prinsip pemungutan pajak, menurut Adam Smith terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah equality, yaitu agar tekanan pajak antar subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Kemudian, certainty, dalam arti pajak yang harus dibayar harus terang dan tidak bisa berbelit-belit atau ditawar-tawar. Yang ketiga, convenience, yaitu memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Yang keempat, efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biayanya lebih tinggi dibanding pajak yang dipungut. Menurut E.R.A. Seligman, pada awalnya, dasar pemungutan pajak adalah besarnya kepentingan individu kepada negara yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar. Kemampuan membayar wajib pajak dapat dilihat dari yaitu POL, yaitu setiap orang atau kepala punya kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Expenditure, yaitu besarnya pengeluaran yang dilakukan. Property, yaitu harta yang dimiliki. Product, yaitu kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan penghasilan. Dan income, yaitu besarnya jumlah penghasilan. Prinsip perpajakan di Indonesia, menurut GBHN, adalah yang pertama, peningkatan penerimaan, yaitu sama dengan fiskal dan revenue productivity. Kemudian, terkendali, terarah, dan efisien, yang sama dengan kaidah efisiensi. Kemudian, yang ketiga adalah keadilan, atau sama dengan equality. Yang keempat, kemampuan, atau sama dengan ability to pay. Yang lima, prosedur yang terus disempurnakan, sama dengan ease of compliance. Seperti kita tahu, pajak terus bereformasi dan petugas pajak dan juga kantor pajak sekarang lebih mempermudah dan juga lebih mengembangkan sistem mereka dari tahun ke tahun. Yang keenam, aparatur perpajakan yang mampu dan bersih, yaitu sama dengan ease of administration dan efisiensi. Yang ketujuh, semua jenis pungutan harus berdasarkan pada peraturan undang-undang atau asas yuridis. Untuk sistem perpajakan terdapat berbagai jenis sistem perpajakan. Yang pertama adalah self-assessment, yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya yang dikenal dengan 5M, yaitu mendaftarkan, menghitung, menyetorkan, melaporkan, dan menetapkan. Contoh self-assessment adalah penetapan PPh pasal 25. Walaupun kita tahu PPh pasal 25 itu sebenarnya rumus yang dihitung dari laba tahun sebelumnya dibagi dengan 12 dan dicicil setiap bulan. Kemudian official assessment system adalah satu sistem di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam hal ini fiskus yang mencari WP dan memberikan MPWP serta menetapkan jumlah pajak. Contohnya penetapan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan bangunan dari WP kepada pemerintah. Kemudian sistem berikutnya adalah withholding tax system, di mana pihak ketiga diberi kepercayaan atau kewajiban atau diberdayakan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada withholding tax. Tipe pajak yang dipotong bisa bersifat profesional, sementara, yaitu misalnya pajak yang dipungut itu oleh pihak ketiga, itu kemudian bisa digunakan menjadi kredit pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada akhir tahun. Kemudian ada yang bersifat final, yaitu tidak dapat dijadikan kredit pajak
pada akhir tahun. Contoh withholding tax adalah PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Kemudian kita menginjak pada sel-sel pajak. Sel-sel pajak adalah sistem yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemungut pajak oleh wajib pajak. Jadi ada 3 jenis sel-sel pajak, yaitu sel-sel pajak real atau nyata. Jadi pengenaan pajak berdasarkan dari objek pajak yang sesungguhnya. Dan kemudian pemungutan ini baru dapat dilakukan setelah masa atau tahun pajak berakhir. Kelebihannya adalah wajib pajak maupun fiskus tidak akan dirugikan apabila terjadi perubahan keadaan objek pajak, karena itu sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam penentuan jumlah pajak. Kerugiannya, terlambatnya uang pajak masuk ke kas negara. Contohnya adalah PPh pasal 25. Kemudian sel-sel pajak yang kedua adalah sel-sel anggapan atau fiktif sel-sel. Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan, hukum atau fiktif tertentu yang diperkirakan di awal tahun. Kelebihannya, uang hasil pajak bisa masuk ke negara secepatnya. Kekurangannya, merugikan wajib pajak jika selama masa tahun pajak terjadi penurunan objek pajak dibandingkan anggapan yang telah ditetapkan dan merugikan negara jika sebaliknya. Contohnya adalah PPh 21 dan 23. Dalam 21 tuh misalnya, karena kan kita tahu untuk pemungutan PPh 21 itu biasanya dipungut oleh pemberi kerja dan diperkirakan dan diasumsikan bahwa karyawan itu akan berlanjut terus sampai akhir tahun. Nah, makanya jika ada perubahan di tengah-tengah tahun tuh bisa ada perubahan dari segi jumlah pajak yang dibayarkan dan sebagainya. Kemudian sel-sel yang ketiga adalah sel-sel campuran, yaitu merupakan perpaduan dari kedua sel-sel di atas dan diupayakan untuk menghilangkan kekurangan dari sistem-sistem yang lain. Jadi dalam hal ini utang pajak ditetapkan di awal tahun sebagai ketetapan sementara, kemudian dikoreksi berdasarkan objek pajak yang sesungguhnya. Kemudian, maka kelebihannya itu bahwa di awal tahun dana sudah masuk ke negara sehingga dapat digunakan, dan jika ada perubahan dapat diperbaiki di akhir tahun. Contoh PPh 29. Sebenarnya sih di Indonesia sekarang menurut saya beberapa pajak itu sudah menggunakan sel-sel campuran. Contohnya tadi yang PPh 21 itu, sebetulnya sekarang itu perhitungan kan bisa dikoreksi jika ada perubahan karyawan contohnya, sehingga di akhir tahun tuh diusahakan tidak ada kurang bayar. Cuma masalahnya kadang-kadang sulit juga karena biasanya kalau misalnya ada karyawan yang resign, misalnya kemudian gajinya cukup besar, cukup berpengaruh, itu biasanya cukup jomplang, sehingga kadang-kadang cicilan itu tidak bisa direm atau tidak bisa disesuaikan, sehingga di akhir tahun bisa ada kelebihan pembayaran pajak, dan itu juga bisa merugikan wajib pajak. Dan di dalam contoh ini pasal 29 pun inilah pajak badan, di mana pasal 25 yaitu cicilan pajak pada akhir tahun kemudian dihitungkan dengan laba yang sesungguhnya di perusahaan. Setelah itu jika ada kekurangan dibayarkan, jika ada kelebihan dimintakan direstitusi. Cuma kembali kadang-kadang wajib pajak juga agak enggan karena meminta dana kembali dari negara
biasanya harus dilakukan audit pajak. Kemudian untuk tarif pajak terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah tarif lump sum, yaitu tetap, misalnya bea materai, yaitu 6.000 walaupun ada perjanjian yang memuat nilai 1 miliar atau nilainya hanya 1.500.000, tapi tetap membutuhkan materai sebesar Rp6.000. Untuk peraturan tentang biaya materai, silahkan kalian baca sendiri, karena ada yang 3.000 boleh, jika saya tidak salah itu untuk tidak sampai 1 juta, maka 3.000 penerimaan uang dengan kwitansi bermaterai di bawah 6.000, yaitu 3.000 itu boleh dulu. Kalau sekarang coba kalian cek apakah masih berlaku atau tidak. Tapi di atas 1 juta harus 6.000. Kemudian tarif proporsional adalah persentase tunggal dikenakan terhadap semua objek pajak. Contohnya PPN 10% sama, mau transaksinya Rp1.000 atau 1 miliar itu sama 10%. Kemudian tarif progresif atau persentase meningkat. Tarif ini meningkat berdasarkan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak. Contohnya adalah PPh pasal 21. Jadi tarif progresifnya dikenakan tidak absolut flat rate, tapi secara bracket rate ya. Jadi contohnya kalau sampai 50 juta 5%. Kemudian di atas 50 juta 250 15%. Di atas 250 sampai 500 juta adalah 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%. Kemudian tarif pajak progresif terdiri dari 3 varian, yaitu progresif. Jadi kenaikannya pun juga progresif, naik juga. Bisa dilihat di contoh. Kemudian progresif proporsional, kenaikan marginalnya pun sama. Sementara kemudian ada progresif degresif. Jadi tarif pajak tetap naik, tapi kenaikan marginalnya dari tiap lapisan tarif itu menurun. Kemudian ada tarif pajak degresif, yaitu persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pajak dikenai pajak. Contohnya jika sampai 50 juta 25%, kemudian di atas itu 15%, kemudian di atas 100 juta 5%. Itu berarti menurun. Ada 3 jenis varian juga, yaitu degresif progresif. Jadi marginalnya itu naik. Kemudian degresif proporsional, penurunan marginalnya sama. Dan tarif degresif, yaitu penurunannya pun menurun. Kemudian kita membahas ke tarif ad valorem, yaitu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Bisa lihat di contoh sini, jika PT XYZ mengimport jenis barang A sebesar 1.500 unit, harganya 100.000, maka tarif bea masuknya ada 20%. Jadi nilai barang importnya adalah 150 juta, bea masuknya adalah 20% kali 150 juta, yaitu 30 juta. Kemudian tarif spesifik adalah tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Jadi jumlahnya bukan bentuk persentase, tapi jumlahnya adalah bentuknya adalah nilai rupiah. Misalnya dalam hal ini contohnya ada 10.000, maka jumlah barang importnya 1.500 unit, maka tarif bea masuknya adalah 10.000 kali 1.500 unit. Jadi tidak tergantung dari persentase tertentu. Kemudian terdapat juga hambatan pemungutan pajak. Jadi kadang-kadang karena pajak itu kan banyak yang melihat sebagai beban, terutama untuk kalangan usaha atau kalangan pribadi. Kalau bisa bayar pajak, kadang merasa bahwa sebagian dari daya beli mereka diambil oleh pajak, sehingga kadang-kadang terjadi apa yang namanya perlawanan
terhadap pemungutan pajak. Jadi ada yang namanya perlawanan pasif, yaitu perlawanan pajak atas inisiatif dan bukan kemauan dari usaha wajib pajak sendiri. Contohnya adalah struktur ekonomi. Faktor struktur ekonomi ini berkaitan dengan misalnya karena jenis dari penghasilannya, seperti untuk masyarakat agraris atau pertanian, itu jika harus berhitung sendiri kadang sulit untuk menentukan pendapatan neto yang harus dikenai pajak. Itu kadang-kadang makanya menyebabkan agak sulit untuk memungut pajak dari masyarakat agraris. Kemudian yang kedua adalah faktor perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu karena lemahnya kontrol yang dilakukan fiskus ataupun karena objek dari pajak sendiri sulit dikontrol. Contohnya misalnya di sini adalah di Belgia, pajak terhadap permata itu sulit dikontrol. Kenapa? Karena permata kecil, diamond itu bisa disembunyikan, mudah disembunyikan, maka kadang-kadang bisa disembunyikan untuk menghindari pengenaan pajak. Kemudian teknik pemungutan pajak itu sendiri, jika rumit dan berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak, kadang-kadang membuka celah untuk negosiasi antara petugas pajak dan pembayar pajak, seperti yang kadang-kadang terjadi di kita di masa lalu, sehingga itu juga bisa menyebabkan adanya penghindaran pajak. Kemudian ada juga perlawanan aktif, yaitu inisiatifnya dari wajib pajak sendiri. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kadang-kadang pajak dianggap sebagai beban bagi wajib pajak. Jadi ada dua cara, yaitu penghindaran pajak, yaitu tax avoidance. Jadi mereka menghindari pajak tapi masih dalam kerangka peraturan pajak. Jadi kadang-kadang kan karena pajak tuh dasarnya adalah tafsiran. Sehingga kadang-kadang jika bisa ada celah, itu bisa digunakan oleh wajib pajak. Jadi hambatan pemungutan pajak itu untuk dari segi yang aktif, yang avoidance, itu pertama menahan diri. Jadi misal jika mereka tidak ingin kena pajak, jadi mereka menghentikan aktivitas yang bisa dikenai pajak tersebut. Contohnya jika kena cukai tembakau, maka mereka nggak merokok. Atau sekarang contohnya, karena kan ada peraturan bahwa penghasilan 4,8 miliar ke bawah setahun itu dianggap sebagai kecil, sehingga mereka kena tarif final. Jika tidak salah sekarang 0,5% ya. Nah, bagi orang yang ingin memanfaatkan itu, mereka menjaga agar aktivitas sales mereka tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian, yang kedua adalah pindah lokasi. Jika perusahaan itu memiliki pengetahuan di mana ada perbedaan tarif pajak dalam lokasi tertentu, misalnya dalam satu negara yang sama, atau bahkan di negara berbeda, karena mereka memindahkan operasinya untuk menghindari pajak dengan memilih lokasi yang lebih rendah pajaknya. Yang ketiga adalah secara yuridis, seperti yang saya tadi sempat singgung, jika undang-undangnya tidak jelas dan bisa multitafsir, kadang-kadang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Seperti kita tahu, pajak biasanya kan setiap undang-undang itu disahkan oleh selain cuma pemerintah juga oleh DPR kita. Dan kadang terdapat banyak kepentingan di dalam sana, sehingga kadang-kadang undang-undang itu bisa terhambat atau bisa akhirnya harus memenuhi berbagai keinginan banyak pihak, yang pada akhirnya membuat sedikit ambigu, sehingga itu akhirnya kadang-kadang undang-undang di masa lampau kurang tajam, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencari celah bagi orang untuk menghindari. Tadi adalah tax avoidance, sekarang kita membahas mengenai tax evasion, yaitu pengelahan pajak. Jika pengelahan pajak ini sudah masuk sebagai tindakan melanggar undang-undang dan bersifat kriminal, jadi contohnya mengurangi dasar penerapan pajak dan sebagainya, dan menyembunyikan penghasilan, sehingga mereka tidak harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan mereka. Nah, sekarang
kalian coba kerjakan soal esai ini, 5 ini, dan tolong dikumpulkan minggu depan ya. Ini untuk mengetahui bahwa kalian sudah memahami semua hal yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Dan jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Seperti biasa saya juga akan mengirimkan bagi kalian quiz untuk kalian jawab juga ya melalui Google Form. Terima kasih dan selamat siang.